وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik Ananda kelas 12 yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah libur semester ganjil. Semoga liburan Ananda bermanfaat dan kembali masuk sekolah dengan semangat baru. Baik, untuk bab awal semester genap ini kita akan membahas tentang salah satu akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, yaitu terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah Ananda diharap mampu mengidentifikasi isi kandungan Quran surah Luqman ayat 13-14. Tentu pada akhirnya Ananda diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ananda semua, sebelum kita membahas kandungan Quran surah Luqman ayat 13-14, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu pengertian nasihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, di mana ajaran atau pelajaran baik ini bisa berupa anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Itu pengertian nasihat. Kemudian, perintah saling menasihati itu Allah cantumkan di dalam Quran surah Luqman ayat 13-14. Kita baca, Ananda perhatikan bersama, termasuk tajwidnya Ananda perhatikan dengan baik. Kemudian nanti kita baca terjemahnya, juga penjelasan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Artinya ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kemudian ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Baik, Ananda semua, ayat ini turun disebabkan dengan
ancaman ibu dari Sa'ad yang mengatakan bahwa ia tidak akan makan dan minum serta tidak akan berteduh dari terik matahari jika anaknya saat ini tidak murtad dari agama Islam. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah ancaman dari ibu Sa'ad yang mengatakan bahwa ia tidak akan makan dan minum serta tidak akan berteduh dari terik matahari jika anaknya yang bernama Sa'ad ini tidak murtad dari agama Islam. Sa'ad yang khawatir terhadap kondisi ibunya yang telah 3 hari tidak makan dan tidak minum serta tidak berteduh dari terik matahari pun menyampaikan hal ini, kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ini. Baik Ananda yang berbahagia, ayat ini menginformasikan tentang wasiat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah agar menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi wasiat pertama adalah agar menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah nasihat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik Ananda semua, saling nasihat menasihati itu adalah perintah agama. Tetapi terkadang niat kita baik untuk saling nasihat menasihati, namun cara kita yang salah sehingga tujuan kita untuk saling menasihati tidak tercapai, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Nah, itu bisa terjadi karena kita tidak menjunjung tinggi adab atau akhlak atau tata cara dalam menyampaikan nasihat. Olehnya ada beberapa ajaran agama kita di dalam saling menasihati. Yang pertama adalah nasihat tersebut disampaikan dengan santun, dengan lemah lembut. Kemudian bahasa yang kita gunakan harus benar-benar bahasa yang menyentuh hati. Jadi dengan lemah lembut, santun, tidak niat untuk menggurui, tetapi benar-benar kita tulus, kasih sayang kita tunjukkan sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang kita nasihati. Kemudian banyak hikmah yang bisa kita petik ketika dalam kehidupan sehari-hari kita saling nasihat menasihati. Ada beberapa hikmahnya, diantaranya adalah saling nasihat menasihati bisa menjadi kontrol sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut adalah terjaganya lingkungan kita dari kemaksiatan dan penyakit-penyakit sosial sehingga daerah kita terhindar dari murka Allah. Baik Ananda semua, itu materi kita pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kali ini. Mari saling menasihati sesuai perintah agama, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tetapi ingat Ananda, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.